Jika keluarga kamu memiliki tanda-tanda ini, maka waspadalah. Bisa jadi keluarga kamu memiliki karma leluhur dan kamu juga berpotensi menanggung karma leluhur tersebut dalam kehidupan. Jika kamu menemui ciri-ciri berikut ini dalam diri kamu atau keluarga kamu, itu artinya ada karma leluhur yang harus dihentikan. Bila tidak, karma tersebut akan menurun ke anak cucu kamu dan merusak generasi-generasi yang kamu lahirkan nantinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, kasus perceraian berulang dalam keluarga. Jika kamu sudah menikah dan mengalami perceraian, bahkan cerai lebih dari sekali, lalu dalam keluargamu juga banyak saudara yang mengalami nikah cerai juga, maka itu tandanya ada karma perceraian yang menurun sejak zaman leluhur di keluarga kamu. Kalau ini tidak segera dihentikan, biasanya nanti anak, cucu, atau keponakan akan mengulang kebiasaan nikah cerai yang sama. 2. Kasus perselingkuhan berulang atau suka poligami. Pernah nggak melihat ada keluarga tapi pasangan suami istri di dalamnya itu beberapa suka sekali selingkuh? Sudah nikah, bahkan sampai cerai lalu nikah lagi, tetap saja selingkuh. Seperti seolah-olah selingkuh itu sudah menjadi kebutuhan utama atau sudah menjadi watak begitu. Dan terkadang kasus perselingkuhan ini ditutupi dengan poligami. Mentang-mentang dalam salah satu agama samawi, poligami itu diperbolehkan. Padahal yang terjadi sebenarnya bukanlah menikah lagi untuk alasan agama, tapi menikah lagi karena perselingkuhan alias mencari pasangan baru tanpa mempedulikan pasangan lama yang tersakiti. Nah, jika kamu menemukan kasus perselingkuhan atau poligami berulang, bisa jadi ini juga adalah karma leluhur yang sifatnya menurun. Kalau tidak dihentikan, nanti generasi penerusmu akan berpotensi melakukan perselingkuhan dan poligami juga, walau tidak ada yang mengajari. 3. Kasus KDRT berulang. Jika dalam keluarga berkali-kali ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, entah itu KDRT suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, cucu terhadap kakek nenek, saudara terhadap saudara, dan ini bisa jadi ditemukan di cabang keluarga yang lain. Misalnya di keluarga ayah ibumu itu tidak ada kasus KDRT, tapi di keponakanmu yang menikah ternyata KDRT, lalu kakakmu yang sudah menikah ternyata di KDRT pasangannya juga. Lalu ada keluarga lain dari garis kakek nenek yang berbeda juga tersandung kasus KDRT, maka ini juga adalah tanda adanya karma leluhur yang berupa karma kekerasan. Ini juga harus dihentikan supaya tidak menurun kepada generasi selanjutnya. 4. Adanya sifat buruk pada anak yang terus berulang. Pernah juga nggak kalian melihat ada keluarga atau saudara yang punya anak dan cucu, tapi sampai beberapa keturunan mereka terus memiliki sifat buruk yang sama. Misalnya, kakeknya ini seorang preman yang suka kekerasan, mabuk, dan minta-minta uang. Ternyata anaknya juga berwatak premanisme, pemabuk, dan suka minta uang juga. Lalu ketika anaknya ini punya keturunan, yang berarti itu adalah cucunya juga berwatak sama seperti ayah dan kakeknya. Nah, jika ini kamu temukan, maka itu adalah tanda bahwa keluarga tersebut menanggung karma leluhur juga. 5. Banyak orang tua yang toksik. Pernahkah dalam suatu keluarga besar kalian menemukan beberapa anggota keluarga yang sangat toksik dalam mendidik anak-anaknya? Mereka mendidik anaknya dengan bentakan, kekerasan, kemarahan, bahkan si anak ini sampai dikontrol penuh, hingga si anak tumbuh menjadi anak yang ketakutan dan tidak bisa berkembang dengan baik. Jika dalam suatu keluarga besar ditemukan banyak pola toxic parenting seperti ini juga bisa menjadi tanda bahwa keluarga tersebut menanggung karma leluhur yang menurun. 6. Banyak anak yang terjebak ke dalam toxic relationship. Sebuah hubungan, entah itu pacaran atau pernikahan, harusnya dibangun dalam kondisi saling mengasihi dan saling mendukung agar harmonis. Tapi kalau dalam keluarga besar kalian terdapat banyak anggota keluarga yang sepertinya sering terjebak dalam toxic relationship atau hubungan beracun, itu juga adalah tanda ada karma leluhur yang harus diputus. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang rukun, harmonis, saling memahami, saling mengasihi, dan saling mendukung. Nah, kalau toxic relationship itu sifatnya diwarnai dengan pertengkaran, kekerasan, dan hanya menyenangkan satu pihak saja. Nah, keluarga yang menanggung karma leluhur, anak-anaknya ini akan mudah sekali terjebak dalam toxic relationship, entah saat masih pacaran atau sudah menikah.
7. Mengalami kemiskinan menurun. Pernah nggak sih ketemu keluarga yang walau sudah beberapa generasi sekalipun, tapi rasanya mereka itu selalu terjebak dalam kemiskinan dan kekurangan. Walaupun sudah ada pihak keluarga lain yang berusaha membantu, tapi rasanya keluarga yang dibantu ini tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari kemiskinan. Nah, ini pasti ada pola-pola hidup yang kurang baik dan sifatnya menurun hingga anak cucu. Sehingga bisa dikatakan keluarga yang terus terbelenggu kemiskinan hingga beberapa generasi kemudian juga memiliki karma leluhur. 8. Banyak anggota keluarga yang mengidap kecenderungan narsistik. Narsistik sebenarnya adalah gangguan kepribadian suka mementingkan diri sendiri, menganggap dirinya itu lebih berharga, lebih berhak, lebih kaya, dan lebih cerdas dibandingkan dengan orang lain. Anak yang mengidap kecenderungan narsistik biasanya ia tumbuh menjadi orang yang manipulatif, harus selalu mengontrol dan menguasai orang lain, dan suka melakukan segala macam cara agar dia dilayani oleh orang lain. Nah, biasanya yang paling gampang menjadi korban adalah pasangan, anak, serta cucunya. Orang dengan kecenderungan narsistik, jika dia menikah, maka ia rawan sekali melakukan KDRT terhadap pasangan, dan hubungan pernikahan yang dibangun sudah pasti sangat toksik. Awalnya si narsistik bisa sangat mengasihi pasangannya, tapi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, pasangannya akan di-abuse atau diberi kekerasan oleh si narsistik. Ketika pasangannya ini sudah hancur mentalnya, narsistik akan mengasihi lagi untuk kemudian beberapa waktu kemudian di-abuse kembali dengan dosis yang lebih kejam. Sedangkan ketika ia menjadi orang tua, maka anak-anaknya juga rawan mengalami kekerasan, baik fisik maupun mental, dan kerap dimanipulasi oleh orang tua narsistiknya. Orang tua narsistik juga sangat mengontrol anak-anaknya sehingga anak-anaknya hampir tidak bisa bebas bergerak dan tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Celakanya, DNA narsistik ini sifatnya menurun ke generasi-generasi selanjutnya. Maka, bisa dikatakan kalau dalam keluarga tersebut ditemukan ada beberapa orang yang cenderung narsistik, maka keluarga itu juga menanggung karma leluhur. 9. Banyak anggota keluarga yang menjadi korban narsistik, baik di dalam keluarga maupun di luar. Narsistik selalu memerlukan korban agar ada yang selalu melayani dan bisa dimanipulasi setiap saat. Nah, kalau dalam sebuah keluarga besar ada beberapa orang yang mengidap kecenderungan narsistik, biasanya dalam keluarga tersebut juga ditemukan banyak anggota keluarga yang menjadi korban narsistik. Biasanya yang jadi korban seorang narsistik ini adalah pasangan, anak, dan cucu. Dan mereka semua pasti mengeluh pernah terjebak dalam keluarga yang toksik dan memiliki masa kecil atau masa muda yang tidak bahagia. Celakanya, korban orang tua narsistik ini kerap kali tidak hanya menjadi korban narsistik di dalam rumah, tapi di luar rumah dia juga biasanya akan menarik orang-orang narsistik lagi tanpa sadar, sehingga terjebak dalam pertemanan atau hubungan pacaran yang toksik juga. Apakah ada salah satu atau ciri-ciri karma leluhur di atas yang terjadi pada keluarga kamu? Jika kamu menemukannya dan kamu merasa karma-karma tersebut harus dihentikan dan diputus supaya tidak menurun ke generasi selanjutnya, selamat. Itu artinya kamu adalah anggota keluarga yang ditakdirkan sebagai pemutus karma leluhur. Bagaimana cara memutus karma leluhur ini? Ini bisa dimulai dengan memutus karma leluhur yang ada pada diri sendiri. Meditasi dan kesadaran sangat membantu dalam hal ini. Karena ketika kesadaran meningkat, kalian jadi bisa menganalisa sendiri apa yang menyebabkan keluarga kalian menanggung karma leluhur tersebut, pola-pola hubungan apa yang harus diperbaiki, sifat-sifat apa yang harus diperbaiki. Nanti kalian akan bisa menganalisanya sendiri. Setelah itu, kalian bisa membentuk DNA baru yang lebih baik, dan ini bisa diturunkan kepada anak cucu selanjutnya. Nah, di online kelas saya nanti, saya akan membahas hal ini lebih detail berikut contoh prakteknya. Jangan lupa untuk ikut kelasnya tanggal 27 atau 28 Mei besok, dan pastikan kalian juga mengikuti kelas bonusnya selama 1 minggu. Sayangnya, online kelas ini bukanlah program rutin, jadi mumpung saya bisa buka, yuk daftar dan ikutan sekarang. Cek deskripsi video untuk mendaftar kelasnya.